Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Kemala Purna Utami, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Cilacap. Ini adalah fasilitator dan pengajar praktik kelas 08 015 A1. Video ini berisi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pendidikan merupakan upaya untuk menciptakan manusia yang beradab. Untuk mewujudkannya, maka dibutuhkan pengajaran seperti pemberian ilmu. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran dan pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan manusia dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya. Pendidikan dan pengajaran mengupayakan agar manusia tidak hidup bergantung pada orang lain, tetapi tetap memuliakan diri sendiri dan juga orang lain. Pendidikan adalah menuntun siswa memperbaiki lakunya. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak tumbuh menurut kodratnya sendiri dan di luar kehendak pendidik. Guru sebagai pendidik hanya menuntun mereka agar dapat memperbaiki akhlak dan perilakunya. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak. Kita pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Siswa diibaratkan tanaman padi dan guru adalah petani. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, padi tidak dapat diganti kodratnya menjadi jagung. Selain itu, petani juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar petani dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam, bahkan dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetaplah mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Pendidikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Pendidikan perlu memperhatikan kondisi geografis suatu daerah, sehingga pendidikan antara daerah satu dan lainnya memungkinkan terdapat perbedaan. Pendidikan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita tidak bisa menyamakan pendidikan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Penerapan pembelajaran zaman dahulu tidak semuanya bisa diterapkan di zaman sekarang. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus bisa melek zaman. Refleksi yang saya lakukan mengenai modul 1.1 ini mencakup 3 hal. 1. Pandangan saya terhadap murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. 2. Perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. 3. Yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebagai berikut.
Pembelajaran menerapkan teori tabula rasa. Saya meyakini bahwa siswa terlahir seperti kertas kosong yang harus diberi coretan. Saya sebagai pendidiklah yang mengisi lembar kertas kosong tersebut dengan pengalaman dan pengetahuan, sehingga siswa memiliki pengalaman atau pengetahuan seperti yang saya harapkan. Dalam pembelajaran, saya menuntut siswa menguasai semua mata pelajaran. Saya menganggap bahwa siswa yang pintar adalah siswa yang menguasai semua mata pelajaran dan memiliki nilai tinggi pada semua mata pelajaran tersebut. Saya tidak memperdulikan ketika ada siswa yang lemah dalam mata pelajaran tertentu, berarti mata pelajaran tersebut memang bukan bidang yang diminatinya. Dalam pembelajaran, saya hanya fokus pada transfer pengetahuan. Saya kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi dan mengembangkan pengetahuannya karena merasa hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, saya hanya fokus pada ketuntasan penyampaian materi daripada memahami karakteristik siswa. Saya lebih sering menggunakan metode ceramah karena saya menganggap bahwa pembelajaran dikatakan berhasil. Salah satunya adalah saat semua materi pelajaran sudah saya sampaikan kepada siswa. Saya mengabaikan karakteristik masing-masing siswa, di mana mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yang tidak semuanya dapat menerima metode ceramah. Saya juga meyakini bahwa pembelajaran efektif jika dilakukan di dalam kelas dengan suasana tertib dan tenang. Saya menganggap bahwa pembelajaran terbaik adalah di dalam kelas, karena kelas memang tempat yang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga di dalam kelas siswa bisa konsentrasi. Selain itu, suasana kelas yang tertib dan tenang menjadi poin penting untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah sebagai berikut. Siswa adalah selembar kertas yang sudah ada coretan samar atau buram. Ternyata teori tabula rasa yang menyatakan bahwa seorang siswa terlahir seperti selembar kertas kosong itu tidak benar. Mereka adalah selembar kertas yang sudah ada coretan samar atau buram, berupa sifat atau perilaku yang baik dan tidak baik. Tugas pendidik adalah menebalkan sifat atau perilaku anak yang baik dan perlahan menghapus atau menghilangkan sifat atau perilaku anak yang tidak baik. Pembelajaran seharusnya menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebagai seorang pendidik, ternyata saya tidak boleh memaksakan siswa untuk menyenangi atau menguasai semua mata pelajaran. Setiap anak terlahir dengan minat dan bakatnya. Tugas saya adalah mengarahkan minat dan bakat tersebut agar bisa berkembang optimal, sebab anak yang pintar bukan diukur dari sejauh mana prestasi akademiknya. Memberi kesempatan siswa mengkonstruksi dan mengembangkan pengetahuan. Setiap siswa memiliki pengetahuan dan pengalaman yang perlu kita bangun dan kembangkan. Dalam pembelajaran, seorang guru tidak boleh hanya melakukan pembelajaran satu arah saja, yaitu dengan memberikan pengetahuan yang kita miliki kepada siswa dan mengabaikan pengalaman atau pengetahuan dasar yang sudah ada pada diri mereka. Dalam pembelajaran penting dilakukan sebuah inovasi pembelajaran. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk itu perlu dilakukan inovasi pembelajaran dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik siswa, terutama karakter anak usia sekolah dasar, yaitu senang bermain. Pembelajaran bisa dilakukan di dalam dan di luar kelas. Ternyata pembelajaran yang efektif itu tidak selalu dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran di luar kelas perlu dilakukan. Selain memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, siswa juga mendapatkan pengalaman langsung dari lingkungan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Berikut ini adalah yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menerapkan merdeka belajar. Saya akan mengajak siswa untuk merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan, termasuk strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Dengan demikian, siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran karena sesuai dengan yang mereka inginkan, tanpa mengabaikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang diselaraskan dengan sosiokultural. Saya akan mengajak siswa untuk belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Dengan begitu, siswa dapat mengenali dan melestarikan budaya yang ada. Pembiasaan budi pekerti. Budi pekerti sangatlah penting ditanamkan dalam bentuk pembiasaan sehari-hari. Saya akan menerapkan beberapa pembiasaan budi pekerti baik sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, maupun setelah pembelajaran. Saya juga akan melakukan kerjasama dengan wali murid untuk melanjutkan pembiasaan ini di rumah, sehingga penanaman budi pekerti akan lebih maksimal.